materi ini sebelumnya kita review dulu ya, Bapak Ibu sekalian, tentang pengetahuan terdahulu. Sebelum sampai pada materi itu, sebenarnya saya itu tadi mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena kita udah jam menunjukkan ke jam siang ya, kita duduk sudah beberapa jam. Saya ada beberapa teknik ya, teknik yang bisa kita lakukan sebelum pembelajaran kita mulai juga. Jadi ini ada teknik relaksasi, karena sudah hampir 4 jam kita duduk. Boleh kita lakukan sama-sama Bapak Ibu, sebentar saja, tidak memakan waktu yang banyak. Nah, kita buat teknik relaksasi, menghirup udara 7 kali. Ikuti instruksi saya. Pertama adalah kita rilekskan tubuh kita, tangan kita di bawah sambil duduk ya, kita relaksasikan. Kemudian tarik nafas dari hidung ya Ibu, dari hidung, jangan dari telinga, dari hidung. Kita tarik nafas, kemudian secara kita tahan dan kita lepaskan secara perlahan dari mulut. Sebanyak 7 kali ya Ibu, Bapak sekalian, supaya kita lebih rileks, peredaran darah kita lancar, dan pembahasan yang saya bawakan ini akan lebih mudah dimengerti. Oke, sudah? Saya rasa sudah cukup ya. Jadi kita kembali kepada review kita. Jadi Ibu Bapak, kemarin ada konsep tentang sehat dan sakit. Yang Bapak Ibu ini ada yang sakit nggak? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat semua. Tetapi kalau ada yang sakit, sehat Bu. Kalau ada yang sakit, biasanya Bapak Ibu sekalian gimana kalau sakit? Apakah tiduran atau langsung ke tempat praktek dokter atau apa? Apa yang dilakukan Ibu Bapak sekalian kalau dalam kondisi tidak enak badan? Apa yang dilakukan? Kalau saya kerokan biasanya. Iya, betul. Tradisional. Kerokan. Istirahat Bu. Oke, itu bisa juga salah satu alternatif ya. Ya, yang lain siapa yang lain? Istirahat Bu. Istirahat Bu. Istirahat, minum vitamin. Minum vitamin. Oh iya minum vitamin. Ibu Tidi? Tidur. Ya, itu adalah alternatif yang paling nikmat ya, tidur. Kenikmatan dikasih Allah itu adalah salah satunya tidur. Kemudian ada lagi yang bisa menambahkan kalau kita sakit, apa yang bisa kita lakukan? Yang jadi topik utamanya adalah obat ya. Dari dalam bentuk obat apa saja sebenarnya kondisi sakit seseorang, dalam konteks obat yang bisa diolah atau obat yang dalam bentuk fisik dan dalam bentuk fisikis, itu dalam artian umum adalah obat. Jadi kalau kita sakit kasih obat. Nah, dari tadi Ibu Tidi bilang obatnya apa? Obatnya tidur. Ibu Pak Ishak tadi obatnya apa? Istirahat. Tapi dalam konteks ini obat adalah bentuk atau bahan. Bentuk atau bahan yang dibuat, atau produk biologi yang bisa mempengaruhi fisiologi tubuh manusia. Apabila tubuh manusia itu terjadi patologi. Kalau dalam kondisi sakit itu namanya patologi. Dalam ilmu kesehatan, kondisi seseorang itu sakit namanya patologi. Jadi abnormal. Keadaan orang yang tidak sehat itu adalah keadaan yang abnormal, baik fisik maupun psikis. Jadi obat yang saya bawakan materinya adalah obat dalam bentuk fisik, produk atau bahan. Jadi bahan yang dibuat dalam bentuk obat itu digunakan sebagai bahan yang untuk mempengaruhi keadaan seseorang, baik yang sakit menjadi sehat, baik yang tadi Bapak bilang tadi vitamin, yang dalam kondisi sehat tetapi lebih menjadi sehat, itu dia mengkonsumsi vitamin. Itu dalam kategori obat juga. Jadi materi yang saya bawakan adalah pemberian obat dalam kebidanan ini, karena kurang, maaf, ini bahasanya yang tadi kursor saya tidak bisa berfungsi dengan baik. Baiklah, ini materinya adalah pemberian obat. Kita masuk kepada materinya.
Jadi konsep pemberian obat itu adalah substansi yang diberikan kepada manusia dalam bentuk perawatan atau pengobatan, bahkan pencegahan terhadap suatu gangguan. Jadi obat itu digunakan untuk manusia maupun hewan dalam konteks perawatan dan pengobatan. Pencegahan juga terhadap suatu gangguan. Itu adalah konsep pemberian obat. Kita bidan ya, termasuk saya bidan juga. Ini salah satu perannya sebagai bidan adalah peran dalam pemberian obat. Jadi pemberian obat, bukan memformulasikan obat. Jadi tugas dan peran dan bukan memformulasikan obat. Itu diingat. Untuk ke depan, kita bukan bisa memformulasikan obat. Itu bukan kewenangan seorang bidan. Memformulasikan obat adalah farmasi. Peranan kita hanya melakukan pemberian obat. Pemberian obat itu juga kalau dia masih dalam Permenkes ada ya aturannya, kalau masih boleh obat diberikan oleh bidan, kita boleh berikan. Kalau dalam wewenang dokter kita berikan obat dokter, resep dokter itu tidak boleh. Kemudian penyebutan, itu penting juga, penyebutan penamaan obat. Ya, dia berdasarkan susunan zat kimia, bukan nama merek, berdasarkan susunan zat kimia. Ingat. Jadi ada bodrek. Kalau kita orang kesehatan tidak bilang bodrek, itu bukan merek, tetapi isiannya paracetamol. Itu nama susunan zat di dalam bodrek. Oke, kita masuk slide berikutnya. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi reaksi obat. Ini penting sekali karena pada saat kita praktik di rumah sakit, reaksi obat ini harus kita ketahui. Karena ketika kita memberikan kepada pasien, pasien berbeda. Keadaan tubuh fisiologis setiap orang itu berbeda. Ketika kita berikan obat bodrek pada Pak Ishak, itu reaksinya berbeda. Kepada Pak Indra, reaksinya berbeda. Kepada Pak Ibu Tidi, reaksinya berbeda. Jadi kenapa kita harus mengetahui reaksi absorpsi obat itu? Karena ketika reaksinya berlainan, kalau Pak Ishak dikasih bodrek, gatal-gatal. Kalau Pak Indra dikasih bodrek, biasa saja tambah sehat. Hal itulah yang kita harus tahu bahwa apa saja yang menjadi faktor untuk mempengaruhi reaksi obat. Satu adalah absorpsi obat. Jadi absorpsi obat ini merupakan proses pergerakan obat dari sumber ke dalam tubuh melalui aliran darah. Nah ini kecuali obat topikal. Topikal itu obat kulit. Kedua adalah pergerakan obat dalam tubuh. Setelah diabsorpsi, diserap oleh tubuh, akan masuk ke dalam darah, ke sistem, kemudian akan keluar masuk sel. Ada sel semi permeable di dalam sel tubuh kita. Jadi bisa keluar, bisa keluar. Kemudian metabolisme obat. Metabolisme obat ini seperti apa nanti sirkulasi dan interaksinya terhadap sel karena ada mengalami perubahan kimia secara kimia. Itu metabolisme obat. Kemudian ekskresi sisa dari obat itu. Setelah mengalami metabolisme, zat yang tidak terpakai atau tidak bereaksi akan keluar melalui ginjal dan paru-paru. Oke, kita lanjut ya, karena waktu kita lanjut. Nah, ini juga yang poin yang terpenting dalam pembelajaran kita ini. Kita harus hafal, kita harus paham, kita harus mampu menjelaskan. Ini adalah prinsip pemberian obat. Namanya 8 benar. Ini di rumah sakit, klinik, ataupun orang umum, ini wajib mengetahuinya. Jadi benar pasien. Ketika kita memberi obat harus benar. Jangan ketika sakit demam Pak Ishak, saya kasih obat batuk. Pak Indra yang batuk, saya kasih obat demam. Jadi salah. Resiko dalam fungsi seorang bidan ini sangat tinggi. Orang kesehatan ini sangat tinggi. Resikonya adalah kematian. Jadi ketika pemberian obat, harus prinsip pemberian obat ini benar-benar. Karena kalau obat ini sudah direabsorpsi, tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi untuk mengambilnya balik. Aduh, ambil, keluarkan lagi. Kecuali dikumbah. Tapi itu perlu pelaksanaan yang lebih rumit. Jadi harus benar-benar.
harus benar pasien yang diberikan obat. Kalau takut, lihat tagnya, identitas pasien. Nah, kronologi juga ada di buku perawatan, ada juga di buku perawatan itu ada instruksi. Ketika memberikan obat, ada instruksi. Jadi baca instruksi. Jangan memberikan obat tanpa membaca instruksi. Wajib. Jadi benar-benar pasien siapa yang kita instruksikan, itu yang benar kita berikan. Kemudian benar obat. Benar-benar obat. Jadi sesuai dengan advice dokter, itu ya, sesuai dengan anjuran dokter. Itu kita berikan. Jangan di luar itu, atau obat yang di luar dari yang dianjurkan, diresepkan dokter. Kan kita ada baru ini kasus ya, itu memang beberapa obat itu memang label dari yang tidak obat umum, yang dikonsumsi obat umum, tidak jarang dia anjurkan dokter. Jadi dia mungkin menggunakan lebih murah harganya. Jadi pabrik membuat campurannya itu lebih murah ya, jadi menggunakan bahan pabrik, bukan organik. Jadi banyak kasus terjadi yang kemarin itu tentang gangguan ginjal pada anak. Itu wajib kita tahu, harus benar obatnya. Kemudian benar dosis. Benar dosis itu sesuai dengan aturan dokter juga, bukan aturan bidan, aturan dokter. Jadi berapa miligram, berapa gram yang dikasih, itu wajib kita ketahui. Dan kemudian adalah benar waktu. Waktu pemberian sangat harus diperhitungkan. Kan reabsorpsi obat berbeda setiap obat. Jadi ada obat antibiotik, dia reabsorpsinya sejam. Ada obat vitamin sekian. Jadi kalau tidak sesuai waktunya, itu bisa berkumpul. Obat berkumpul, reaksi kimianya bagaimana? Itu bereaksi terhadap lambung. Kemudian benar rute. Benar rute adalah cara pemberian obat. Cara pemberian obat ini seperti apa? Pemberian obat pil. Kalau cara pemberian obat pil, jadi bagaimana cara pemberian obat pil? Cara diminum, Bu. Ya. Siapa yang tahu cara pemberian obat pil? Ya, tinggal masukkan ya, Ibu, Bapak sekalian, tinggal masukkan saja. Koyak dari tempatnya, tuh masukkan. Itu cara pemberiannya. Tetapi itu yang sederhana, pilih yang diketahui oleh umum. Tidak hanya petugas kesehatan, tidak hanya bidan, tidak hanya perawat. Tetapi orang umum tahu bahwa pil itu dimasukkan. Tetapi ada obat yang lain, namanya suppositoria. Obat itu digunakan untuk orang-orang yang mengalami susah untuk BAB, buang air besar. Kalau tidak tahu, maka dia akan memasukkannya ke dalam apa? Yang tahu? Suppositoria itu anus. Betul. Pintar Pak Hengki, pintar. Excellent. Ya, itu dalam anus. Orang rumah orang kesehatan juga, Bu. Dia memberikannya ke dalam mulut. Ya, betul, Pak. Oke, mantap. Jadi kita lanjut. Jadi itu ya, harus benar rute pemberian. Kemudian benar informasi. Jadi penjelasan lebih rinci kepada pasien. Jadi pasien walaupun sakit, dia antara sadar dan tidak sadar. Dia punya hak untuk mengetahui keadaannya. Jadi berikan dia kesempatan itu. Walaupun pasien itu sakratul maut. Kalau orang kesehatan harus sampaikan informasi sekecil apapun, sampaikan kepada pasien. Jangan sampaikan kepada yang tidak punya kewenangan. Sampaikan kepada pasien. Kemudian benar respon. Jadi setelah minum obat, itu respon tetap ada. Di setiap orang berbeda. Tetapi responnya tetap ada. Wajib ada. Kemudian benar dokumentasi. Bagi kita petugas kesehatan tahu harus tercatat nama, tanggal, jam, dosis, dan lain sebagainya. Jadi 8 prinsip ini wajib kita ketahui. Wajib kita tanamkan dalam pembelajaran pemberian obat. Oke, kita lanjutkan. Ini
obat-obat yang digunakan dalam praktek kebidanan. Ini kita lihat saja ya, karena secara Permenkes ini ada vaksin yang kita kenal ya, ada shock anafilaktik ini untuk orang tiba-tiba tidak sadarkan diri, kemudian aminopilin untuk dopamin dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa obat yang boleh diberikan seorang bidan. Nah, ini adalah masuk kita kepada cara dan rute pemberian obat. Jadi pemberian obat tidak hanya dari mulut. Ada dari bukal, sublingual, tadi supositoria, topikal dengan kulit, intraokular mata, melalui hidung, telinga, inhalasi, epidural, dan parental. Ini beberapa cara dalam pemberian obat. Kalau yang sudah biasa itu adalah oral. Kira lagi. Itu sudah biasa oral. Oke. Ada yang tahu ini beberapa cara dalam pemberian obat selain dari oral? Ada yang Ibu Bapak tahu? Dari darah, Ibu. Dari? Darah. Oh ya, dari darah. Ya. Itu namanya parenteral. Ini yang bahas hari ini ya. Hari ini adalah kita membahas tentang pemberian obat parenteral. Ada yang tahu ini? Seperti apa obat parenteral ini? Secara umum juga. Obat yang disuntikan melalui peredaran darah atau urat kalau bahasa kita. Nah, itu pengertiannya. Contohnya? Contohnya ketika disuntik melalui apa istilahnya bahasa medisnya melalui singkut ya. Ini namanya melalui Intravena. Ya, melalui Intravena, melalui pena jugularis. Ya, disuntik. Betul. Pena jugularis. Mantap. Siapa lagi yang tahu seperti apa pemberian obat parenteral? Kalau diimpus gitu maksudnya apa? Ya, itu Masuk salah impusan. satu tekniknya juga. IM itu injeksi muskular, EP itu injeksi pena. Kalau infus itu juga parenteral melalui pena. Tetapi dengan beberapa alat dan prosedur yang bisa dilakukan. Itu impus. Termasuk pemberian obat parenteral juga. Bagus Pak Indra. Siapa lagi? Ada yang tahu lagi tentang bagaimana pemberian obat secara parenteral ini? Ada IM tadi, ada IP. IM tadi saya belum bilang. IM tahu Ibu Bapak? IM belum ada yang tahu? IM itu intramuskular. Dia melalui bokong. Jadi bokong yang sehari-hari kita kalau kita demam disuntik bidan dari bokong. Itu namanya IM, intramuskular. Oke, jadi tujuan pemberian obat parenteral ini adalah mendapatkan reaksi yang lebih sama cepat. bokong sama Jawa ya. Ini tadi. Ini karena dia cepat ya, lebih cepat reaksinya dibanding dengan rute yang lain. Karena dia langsung melalui jaringan pembuluh darah besar. Kemudian memberikan reaksi setempat. Ya, dia bisa memberikan reaksi setempat dengan tes alergi. Dia intrakutan nanti namanya. Jadi dan ketiga adalah membantu menegakkan diagnosa, ya. Ada namanya pemeriksaan kontras. Kalau kita ada mengalami gangguan lambung, biasanya lambung yang sudah kronis, misalnya BAB darah, muntah darah, itu biasanya ada cek berkelanjutan, cek lab berkelanjutan. Jadi dia diperiksa dengan zat kontras. Dimasukkan zat itu ke dalam lambungnya dan ditembakkan, kemudian terlihat bahwa di mana yang mengalami gangguan. Itu melakukan penyuntikan zat kontras. Kemudian memberikan. Ibu Farah, sudah 20 menit Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih, saya bersemangat sekali, saya lupa waktu saya. Terima kasih, mudah-mudahan pembelajaran yang saya berikan ini para peserta didik lebih memahami ya, dan mampu menjelaskan seperti apa sebenarnya pemberian obat parenteral, pemberian obat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.